Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran PPKN, terkhusus materi kelas 11. Pada kesempatan ini, materi yang Pak P sampaikan terkait dengan bab 2 sub B, kelanjutan daripada sub A yang Pak B bahas pertemuan kemarin, hakikat demokrasi. Nah, untuk yang sekarang ini sub B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada dua hal yang kita bicarakan secara ringkas. Yang pertama tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro SH, bahwa demokrasi Pancasila itu adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Darji Darmo Diharjo SH, bahwa demokrasi Pancasila itu merupakan paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mana perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Ahmad Sanusi, prinsip demokrasi Pancasila itu ada 10 pilar. Di antaranya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan pilar yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Karakter utama daripada demokrasi Pancasila itu adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau dengan kata lain, bahwa demokrasi Pancasila itu mengandung 3 karakter utama. 3 karakter utama itu diantaranya yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua adalah permusyawaratan, dan yang ketiga hikmat kebijaksanaan. Di dalam demokrasi Pancasila itu mengandung beberapa nilai-nilai moral. Di antaranya ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
tidak pandang bulu. Siapapun, seluruh rakyat itu sama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada kewajiban tentu diimbangi dengan memperoleh hak. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Bebas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Apakah itu bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, ataupun tanggung jawab kepada orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial, merata, seluruh Nusantara. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini merupakan ciri utama daripada demokrasi Pancasila. Karena upaya yang dilakukan di dalam demokrasi Pancasila yang utama adalah musyawarah mufakat. Kalau musyawarah itu tidak terjadi mufakat, maka dicari jalan lain, termasuk pemungutan suara terbanyak. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta nilai moral yang lain adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lima prinsip yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan bernegara demokratis. Lima prinsip itu apa? Keterlibatan warga negara. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan, ini harus memberi kesempatan kepada warga atau rakyat. Harus dilibatkan. Yang kedua, supremasi hukum. Jadi hukum harus ditegakkan, berlaku, menyeluruh, tidak pandang bulu. Pemilu berkala, artinya pergantian suatu kepemimpinan di dalam negara demokrasi itu dilakukan secara rutin. Apakah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang jelas itu berkala. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Jadi setiap warga negara diberikan suatu kemerdekaan, kebebasan. Tetapi di dalam demokrasi Pancasila, kebebasan yang bertanggung jawab. Kesetaraan di antara warga negara, tidak membeda-bedakan, tidak ada unsur diskriminatif. Bagaimana pelaksanaan daripada demokrasi di Indonesia? Kalau kita lihat di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, sudah berapa kali kita menggunakan konstitusi, undang-undang dasar yang berbeda-beda. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian digantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Dari beberapa konstitusi, Undang-Undang Dasar yang pernah diterapkan di negara kita, sejak awal kita merdeka hingga sampai saat ini, di dalam konstitusi itu tercantum tentang prinsip demokrasi.
Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2. Ini di dalam Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, yang mana bunyinya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang sebelum diamandemen. Setelah terjadi pergantian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu pun juga mencantumkan tentang ketentuan demokrasi. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, yang mana di situ menunjukkan ayat satunya Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Sedangkan di sana ayat 2-nya, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ini di dalam Undang-Undang Dasar RIS Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 menjadi dasar bahwa di negara kita diterapkan demokrasi. Kemudian terjadi pergantian konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Di dalam pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 itu juga menjadi dasar yang menunjukkan bahwa negara kita negara demokrasi. Ayat 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sedangkan ayat 2-nya, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian kembali kepada UUD 45. Terutama pasal 1, itu yang menjadi dasar utama, pasal 1 ayat 2. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen pun itu juga menunjukkan bahwa negara kita juga menganut negara demokrasi, pasal 1 ayat 2. Setelah diamandemen, bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini di dalam melaksanakan ketentuan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa indikator bahwa dikatakan demokratis atau tidak. Menurut Afan Ghaffar, itu ada indikatornya. Dikatakan demokratis atau tidak dilihat dari akuntabilitasnya. Bagaimana akuntabilitas di sini? Bahwa di dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat itu harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan pada rakyat yang diwakilinya. Tidak hanya mempertanggungjawabkan ucapan kata-katanya, tetapi juga bagaimana pertanggungjawabannya kepada keluarganya, pada masyarakatnya, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang jelas dilihat dari pertanggungjawabannya. Kemudian rotasi kekuasaannya. Di dalam demokrasi,
peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan itu harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Sehingga harus ada rotasi kekuasaan, siapapun punya kesempatan yang sama. Kemudian rekrutmen politik yang terbuka. Jadi untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan itu diperlukan satu sistem rekrutmen yang terbuka. Setiap orang yang jelas kalau itu memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik tertentu, maka harus melalui suatu proses, bahkan melakukan suatu kompetisi di antara mereka-mereka yang telah memenuhi syarat secara terbuka. Kemudian pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu itu dilaksanakan secara teratur. Karena apa? Pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan. Sarana rekrutmen politik untuk menempati posisi jabatan tertentu. Kemudian indikator demokratis atau tidak dilihat daripada bagaimana pemenuhan daripada hak-hak dasar. Jadi dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara itu harus dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas untuk menyatakan pendapat, untuk berkumpul, berserikat, menikmati pers yang bebas. Nah, ini hak-hak dasar. Ini menurut Afan Ghaffar. Bagaimana dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ini sudah berkali-kali kita melakukan suatu demokrasi dari awal merdeka sampai sekarang ini sudah mengalami suatu dinamika. Periode pertama setelah merdeka 45 sampai 49, bahwa demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan karena baru saja merdeka. Sedangkan pada periode yang kedua tahun 49 sampai 59, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang Dasar RIS. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan ke negara serikat. Sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Ini periode 49-58. Periode 59 sampai 65. Pada periode ini, pemilu itu dilaksanakan secara periodik, secara berkala, setiap 5 tahun. Kemudian juga terjadi penyederhanaan partai politik. Kemudian juga mencuatnya kasus KKN di dalam pemerintahan. Ini periode 59, periode ya 59 sampai 65. Selanjutnya, bagaimana dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ini kita sudah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan. Pertama, periode 45-49, yang mana di sini demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan karena baru saja merdeka. Kemudian periode yang kedua tahun 49 sampai 58,
Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar Konstitusi, yaitu UUD 45 dan UUD RIS. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan kepada negara serikat. Kemudian sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensil berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode yang ketiga 1959 sampai 1965. Pada periode ini di Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, bahkan ada sentralisasi kekuasaan karena demokrasi terpimpin. Kemudian periode yang keempat, tahun 65 sampai 98. Pada periode ini disebut juga dengan Orde Baru. Pada periode ini pemilu itu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik. Dirubah menjadi 3 partai politik dan mencuatnya kasus KKN di dalam pemerintahan. Kemudian periode 98 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar, pembentukan KPK, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik, sehingga demokrasi di Indonesia ini mengalami suatu dinamika sejak awal merdeka sampai sekarang ini. Itu secara ringkas materi pada bab 2 sub B. Silahkan nanti dikembangkan sendiri dari berbagai literatur yang ada. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.